Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Farida SPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 5 Bungo. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tentang materi pembelajaran tentang teks eksplanasi. Namun sebelum memasuki materi, perhatikan beberapa fenomena alam berikut ini. Hai Sobat. Setelah melihat video fenomena alam tersebut, yaitu masalah petir, pasti sering kita memikirkan hal-hal sebagai berikut. Apa penyebab petir? Bagaimana proses terjadinya petir? Masalah tersebut itu merupakan salah satu masalah teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Bagaimana ya cara kita tahu bahwa suatu teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kita kenali ciri-ciri struktur teks eksplanasi. Ciri-cirinya: 1. Seluruh informasi yang ada di dalam teks merupakan informasi yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya opini dari penulis. 2. Topik yang terkandung di dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau kasus-kasus lain yang bersifat ilmiah. Ketiga, teks eksplanasi bersifat informatif. Keempat, penjelasan dalam teks eksplanasi berfokus pada hal umum atau general. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah kerangka atau susunan dari sebuah teks. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Judul. Seperti halnya teks apapun, judul itu tentu saja harus ada. Tulislah dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dalam kaitannya dengan penulisan judul yang baik. Penulisan judul tidak harus terlalu panjang, menghilangkan esensi dari apa yang dideskripsikan. 2. Pernyataan umum. Kemudian kamu dapat memasukkan struktur kedua untuk memulai dengan pernyataan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kamu dapat menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, mulailah dengan menjelaskan mengapa ini terjadi, atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau di masa depan. 3. Menjelaskan urutan sebab dan akibat. Inti dari cara menulisnya adalah penjelasan kausalitas. Disinilah penjelasan yang lebih jelas tentang proses dimulai. Bagaimana tahapan sebelum ini terjadi, selanjutnya apa dampaknya, dan penjelasan bagaimana menghadapi fenomena yang sama ketika terulang di masa depan. 4. Interpretasi. Bagian interpretasi ini tentu saja dapat diisi dengan pendapat dan perspektif penulis. Berdasarkan deskripsi data dan fenomena itu sendiri, terakhir
tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif. 1. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. 2. Gempa bumi. Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. 3. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak gunung berapi. 2. Menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Teks eksplanasi umumnya menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi kausal adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contoh konjungsi kausal adalah maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Sementara itu, contoh konjungsi waktu adalah ketika, sebelum, sesudah, dan masih banyak lagi. 3. Terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah yaitu unsur serapan asing yang penulisan dan pengucapannya telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata eporasi, yaitu penguapan, dan hidrologi, itu siklus air. 4. Menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang dimaksud kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang dimaksud kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. 5. Bersifat informatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih dikenal KBBI, informatif memiliki arti bersifat memberi informasi, bersifat menerangkan. Berdasarkan hal tersebut, teks yang bersifat informatif dapat diartikan sebagai teks yang dapat memberikan informasi. Sekarang kita lanjut tentang jenis-jenis teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena, seperti urutan daur hidup rantai makanan. 2. Teks eksplanasi faktorial merupakan sebuah jenis teks eksplanasi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan. 3. Teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya, jika Gunung Merapi meletus dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. 4. Teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau sebab dari sesuatu yang berubah secara bertahap. Contoh proses longsor. Cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan subjek untuk membuat teks eksplanasi. Ada dua pola dalam teks eksplanasi, yaitu pola perkembangan kausal dan pola pengembangan proses. Ada beberapa langkah untuk menempatkan pola saat membuat teks ini. Langkah pertama adalah membuat tema.
Tema adalah ide atau gagasan utama untuk menciptakan suatu karya. 2. Membuat kerangka teks eksplanasi. Setelah topik untuk membuat teks eksplanasi ditentukan, langkah kedua adalah membuat kerangka. Mengatur teks eksplanasi dengan lebih baik dengan membuat kerangka sebelum menyusun teks. Misalnya, jika menulis teks deskripsi itu masalah banjir, maka teks eksplanasi memberikan gambaran umum tentang definisi banjir, lokasi, waktu terjadinya, dan penyebab banjir sebelum terjadi. 3. Mengembangkan struktur. Langkah terakhir dalam membuat teks eksplanasi adalah pengembangan struktur yang telah disiapkan sebelumnya. Bentuk kerangka yang telah ada tersebut dapat dikembangkan jadi sebuah teks yang informatif. Cara mengembangkan teksnya dapat kamu susun dari pernyataan umum, identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta. Kemudian baru menulis kesimpulan dari fenomena tersebut. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju.